Hello agripreneurs, kita jalan-jalan lagi yuk ke sawah yang sempat viral. Di sini, kamu bisa lihat pemandangan sawah yang luas dengan latar pegunungan menoreh. Kamu juga bisa loh menikmati sajian ala angkringan sambil lihat pemandangan segarnya hamparan sawah dan pegunungan menoreh. Tapi, setelah dilihat-lihat lagi, ada yang menarik loh di sini. Ada sejumlah petak sawah yang menanam padi lokal asli Kulon Progo. Apa itu? Padi menor. Sebelum lanjut, buat kamu yang tertarik dengan informasi seputar dunia agribisnis, monggo subscribe dan juga bunyikan lonceng notifikasinya, biar kamu tahu kalau kami udah upload video terbaru. Letaknya di Pedukuhan Pronosutan, Kalurahan Kembang, Nanggulan, Kulon Progo. Kalau agripreneurs yang sudah pernah jalan-jalan di sekitar Kulon Progo, mungkin nggak asing lagi dengan kedai kopi Ampirono dan banyak tempat nongkrong serta kuliner di sepanjang jalan raya Kali Gesing. Indahnya view Bukit Menoreh, tentu lokasi ini punya daya tarik yang besar bagi pengusaha yang tertarik berbisnis wisata kuliner. Sebelumnya kita udah bahas dikit Geblek Menoreh View yang baru buka akhir tahun lalu. Lokasi ini cukup ramai dikunjungi wisatawan dan juga pesepeda di pagi hari. Geblek Menoreh View menawarkan kuliner gaya angkringan. Jenis makanan dan minumannya bisa juga kamu temui di tempat lain. Istimewanya, di tempat ini menyajikan pemandangan sawah dan perbukitan menoreh. Kalau kamu nggak mau mampir di warung Geblek Menoreh pun juga bisa. Apalagi kalau kondisi ramai. Kita perlu menghindari kerumunan, karena ada kalanya kita sulit menerapkan jaga jarak saat kondisi seperti itu. Yang berbeda di sini, kamu tetap bisa menikmati keindahan pemandangan sawah. Di tengah sawah ini juga ada jalan yang membelah sawah menuju perbukitan menoreh. Jalan ini diberi perkerasan beton yang cukup nyaman dilalui. Meski cuma jalan kecil, tapi inilah spot yang paling sering jadi incaran para pengunjung. Lokasi ini juga asik jadi lokasi pengambilan gambar flatland photography. Kalau kita lihat di medsos, sangat banyak foto menarik flatland yang diambil dari lokasi ini. Tertarik? Monggo, bisa dicoba. Kalau kita lihat, tanaman padi jadi pemandangan utama di lokasi ini. Misal kamu lihat lebih jauh lagi, tanaman padi sawahnya cukup beragam. Di sini, petani biasanya menanam padi Ciherang, IR64, Inpari 32, padi hibrida, Inpari 42, dan jenis padi lainnya. Saat video ini dibuat, padi yang ditanam paling banyak varietas Ciherang. Varietas Ciherang ini bukan varietas baru, karena sudah dilepas 20 tahun lalu. Meskipun cukup lama, nyatanya varietas ini masih banyak digemari oleh petani. Keunggulan yang dirasakan petani diantaranya rasa nasi enak, cukup tahan hama wereng. Untuk hasil cukup baik, meskipun potensi hasilnya sudah kalah jauh dibandingkan varietas-varietas baru. Dilihat deskripsi varietasnya, rata-rata hasil 6 ton per hektar dan potensi hasilnya 8,5 ton per hektar. Petani masih merasa cocok dengan varietas ini, sehingga masih jadi salah satu pilihan varietas. Mungkin juga karena petani sudah terbiasa dengan IR64. Varietas ini bertahan selama puluhan tahun di pasaran. Varietas Ciherang juga masih keturunan dari IR64 melalui proses pemuliaan tanaman. Kalau varietas Inpari 42 Agritan GSR yang saat ini sedang banyak diminati petani, nggak terlalu banyak ditanam saat musim tanam ini. Hanya ada beberapa petak lahan yang menanamnya. Warna daun bendera yang khas kuning cerah dan malai padi tenggelam di antara daun bendera memudahkan kita mengenalinya. Awalnya, varietas ini kurang diminati pengepul padi, tapi dengan hasil yang tinggi dan rasa nasi yang enak, petani jadi makin berminat untuk menanamnya. Di samping itu, petani memilih varietas ini karena diyakini lebih tahan terhadap hama burung. Lahan di sini juga memiliki irigasi teknis yang sangat baik dan tersedia sepanjang tahun. Petani bisa menanam tanaman padi sebanyak 3 kali setahun. Tapi petani di daerah ini memilih pergiliran tanaman dengan palawija. Petani udah sadar kalau pergiliran tanaman dengan palawija saat musim kemarau sangat baik untuk menjaga kesuburan dan produktivitas lahan. Setelah panen tanaman palawija, petani merasakan kondisi lahan kembali sehat. Produksi padi di musim tanam selanjutnya juga lebih stabil. Kalau menyusuri jalan di lokasi ini, ada padi yang cukup menarik perhatian.
karena punya keragaan yang berbeda dengan varietas padi lain yang ada di lokasi tersebut. Tipikal padi varietas unggul lain yang sudah dilepas biasanya terlihat rapi, tapi varietas ini terlihat agak unik. Setelah diamati, padi tersebut merupakan padi lokal setempat. Padi lokal ini dilestarikan petani dan Pemda setempat sebagai varietas khas yang punya keunggulan spesifik. Varietas lokal itu adalah varietas menoreh. Varietas ini berasal dari nama perbukitan yang ada di Kulon Progo bagian utara. Selanjutnya, varietas menoreh dikenal dengan nama padi menor. Padi ini telah didaftarkan di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan tanda daftar varietas lokal nomor 343-PVL-2017. Dikutip dari laman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, kita lihat deskripsi varietas padi menor dari sebuah artikel yang ditulis oleh Sugeng Margono. Tanaman ini asal seleksi Kulon Progo, termasuk golongan cere. Umur tanamannya 110 hari. Bentuk tanamannya tegak dengan tinggi tanaman 113,17 cm dan anakan produktifnya 16 batang dengan kerebahan sedang. Untuk deskripsi batangnya, pewarnaan antosianin pada buku tidak ada. Pewarnaan antosianin pada ruas juga tidak ada. Warna batangnya hijau. Lalu deskripsi daunnya, panjang helai daun 47,67 cm dengan lebar daun 15 mm. Bentuk lidah daun two cleft, di mana muka daunnya sedang dan posisi daun tegak. Untuk pewarnaan antosianin pada helaian daun tidak ada. Distribusi pewarnaan antosianin pada daun juga tidak ada. Warna pelepah daunnya hijau. Pewarnaan antosianin pada daun telinga tidak ada. Letak daun bendera 0 derajat dengan warna telinga daun putih. Warna lidah daun putih, dan warna daun hijau. Sekarang deskripsi malainya. Adanya cabang sekunder malai ada. Tipe cabang sekunder sedikit, posisi cabang atau tipe malai antara kompak dan sedang. Panjang pada poros utama 22,91 cm. Lalu, jumlah perumpunya 16 batang. Keberadaan bulu malai tidak ada. Untuk bentuk gabahnya sedang. Jumlah gabah isi per malai 103, bobot 1000 butir 22,2 gram, dan warna gabah kuning jerami. Sifat-sifat khusus lainnya yaitu warna berasnya putih dan rasa nasi pulen, dengan kadar amilosa 23,37% dan kerontokannya mudah. Itu tadi info yang bisa kami berikan buat kamu saat jalan-jalan melihat keindahan persawahan dan perbukitan menoreh. Moga aja bermanfaat dan bisa menambah wawasan buat agripreneurs. Jangan lupa ya kasih like-nya dan share juga videonya. Kalau ada masukan dan diskusi, langsung aja tulis di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya.